Apa hubungannya bantuan sosial PKH dengan bantuan sembako yang sedang bermasalah di tubuh Kementerian Sosial? Apakah dengan dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial ini akan berimbas kepada bantuan PKH? Seperti apakah PKH akan berhenti atau juga ikut bermasalah? Saya ingin mengulas tentang pertanyaan sahabat sosial yang satu ini, makanya tolong disimak baik-baik videonya, jangan di-skip agar sahabat sosial tidak gagal paham dalam mendapatkan informasi seputar bantuan sosial pemerintah. Oke sahabat sosial, sebelum kita lanjut videonya, bagi kamu yang suka informasi seputar bantuan sosial pemerintah atau suka aktivitas sosial dan bingung dapat informasinya di mana, tak perlu khawatir. Karena channel ini sudah lengkap membahas seputar bantuan sosial pemerintah itu mulai dari A sampai Z. Seperti cara dapat, jadwal pencairan, bantuan PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah, itu sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Makanya untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Nyalakan semua tombol loncengnya agar sahabat sosial tidak ketinggalan informasi update seputar bantuan sosial pemerintah. Oke sahabat sosial, terkait tentang dana bantuan sembako Jabodetabek yang sedang berpolemik, apakah ini akan berimbas kepada bantuan sosial lainnya seperti PKH, bantuan sembako BPNT, dan bantuan-bantuan sosial lainnya? Karena di video sebelumnya sempat ada yang mempertanyakan apakah kasus tersebut akan mempengaruhi bantuan PKH. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial melalui Sekjen Kemensos Bapak Hartono Laras, ini menegaskan akan terus bekerja keras untuk melaksanakan atau menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu tahun anggaran tahun 2020 yang akan segera berakhir, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami mulai bulan Januari 2021, ujarnya pada saat press conference Kementerian Sosial. Artinya bantuan sosial pemerintah itu akan terus berlanjut dan khusus untuk bantuan PKH akan tetap disalurkan mulai bulan Januari. Nah sahabat sosial, khusus pada video kali ini saya ingin membahas masalah sistem penyaluran bantuan PKH yang mungkin sekarang banyak orang yang mempertanyakan. Nah, ada sebuah tulisan yang saya pikir cukup detail menggambarkan proses penyaluran bantuan PKH. Tulisan ini saya dapat di salah satu platform media sosial dan penulisnya juga saya pikir orang yang berkompeten menggambarkan proses PKH. Beliau koordinator call center PKH Abang Guru Adrianto. Semakin tinggi pohon akan semakin kuat angin bertiup. Ungkapan ini sudah sering kita dengar dari zaman kita masih sekolah dulu. Perwujudan itu bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Semakin tinggi tingkat kehidupan seseorang, maka akan semakin kuat pula godaannya. Bisa itu berupa harta, tahta, atau wanita. Itu sudah jamak terjadi. Begitu juga dengan program bantuan sosial PKH, sebuah program yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang memiliki anak sekolah atau balita. Hingga pada usianya yang sudah masuk ke usia 13 tahun, PKH semakin berbenah demi terwujudnya program bantuan sosial yang bersih, akuntabel, dan transparan. Program bantuan sosial PKH pada awalnya menggunakan sistem bantuan tunai bersyarat yang penyalurannya diserahkan ke PT Pos Indonesia. Para KPM PKH akan mengambil dana bantuan di kantor pos terdekat dengan membawa KTP dan kartu peserta PKH sebagai bukti bahwa mereka adalah penerima bantuan sosial PKH. Di tahun 2017 muncul sebuah inovasi besar-besaran dalam program bantuan sosial PKH, yaitu sistem penyaluran dana bantuan sosial yang digunakan bukan lagi menggunakan PT Pos Indonesia, melainkan disalurkan melalui rekening Bank Himbara, Himpunan Bank Negara yaitu BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri.
Dengan menggunakan media Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu ATM, maka KPM PKH bisa mengambil dana bantuan sosial PKH yang disalurkan oleh pemerintah. Konsep bantuan tunai bersyarat itu pun berubah menjadi bantuan non-tunai bersyarat. Disebut sebagai non-tunai karena KPM PKH tidak lagi menerima dana bantuan sosial secara tunai atau cash. Dana bantuan sosial tersebut ditransfer ke rekening masing-masing KPM PKH tanpa melalui tangan orang lain. Dana bantuan itu akan aman di dalam rekening para KPM PKH itu yang mengambilnya, karena para KPM PKH itu wajib mengambil sendiri dana bantuan sosial PKH tanpa diwakilkan oleh orang lain. Itu sebabnya sistem ini bisa meminimalisir tindak kecurangan yang bisa dilakukan oleh para oknum sepanjang KKS itu tidak dititipkan ke orang lain, tidak dipinjamkan ke orang lain, tidak digadaikan ke orang lain, tidak dijual ke orang lain, dan tidak dialihkan ke orang lain. Maka dana bantuan sosial PKH akan aman di dalam rekening para KPM PKH. Para KPM PKH juga bisa melakukan kontrol pada rekeningnya dengan cara melakukan cetak rekening koran di bank-bank penyalur. Dengan melakukan cetak rekening koran, maka akan diketahui berapa besar nilai bantuan sosial PKH yang akan mereka terima. Para KPM PKH juga bisa melakukan pergantian nomor PIN pada KKS mereka supaya kerahasiaan terjamin. Ingat, jangan pernah memberikan informasi tentang nomor PIN kepada orang lain, karena nomor PIN itu adalah kunci utama pada KKS tersebut. Itulah ciri bantuan sosial PKH yang mana dalam penyalurannya bisa dikatakan sudah canggih karena menggunakan sistem perbankan. Semuanya tercatat dan terekam dalam sistem dan tidak akan bisa diakali. Jika ada dana bantuan sosial PKH yang tidak tersalur pun, dananya tidak akan hilang karena dana tersebut akan kembali ke kas negara. Demikian gambaran sistem penyaluran dana bantuan sosial PKH ke KPM PKH. Dana bantuan sosial tidak dititipkan ke para pendamping sosial PKH ataupun ke kantor dinas sosial, melainkan langsung ditransfer ke rekening para KPM PKH. Jangan sampai salah sangka terhadap para pendamping sosial PKH yang sudah berjuang mati-matian mendampingi para KPM PKH yang menjadi dampingannya. Karena atas usaha mereka, para KPM PKH bisa mendapatkan dana bantuan sosial sesuai dengan komponen PKH-nya masing-masing. Jadi tidak semua program bantuan sosial bisa dicurangi ya. Rangkas Bitung, 8 Desember 2020, Guru Adrianto dengan inisial GA. Nah, itu tadi tulisan yang saya pikir cukup jelas menggambarkan proses-proses penyaluran PKH yang sangat sulit untuk dicurangi ataupun untuk diselewengkan. Saya ingin juga sampaikan kepada sahabat sosial bahwa bantuan PKH itu berbeda dengan bantuan-bantuan lainnya. Jadi, polemik yang terjadi di Kementerian Sosial itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bantuan program Keluarga Harapan. Bahasa teman-teman pendamping, kita memang satu rumah tapi kami beda kamar. Begitu kira-kira perumpamannya untuk bantuan sosial sembako Jabodetabek dengan bantuan program Keluarga Harapan. Saya pikir sudah cukup. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum.